Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, al-mukarramun, para alim, para ulama, para asatidz yang saat ini bertaburan, bapak-bapak asatidz termasuk dari Gianyar juga yang telah hadir di tempat ini. Yang kami hormati para sesepuh, para sini sepuh, baik para tokoh agama, tokoh masyarakat yang tergabung di kepengurusan MBC, Majelis Taklim, ataupun para bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, tanpa tidak bisa menyebutkan satu persatu yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu, berkumpul, bermuwajahah di MWC Kecamatan Belah Batu ini dalam rangka haul atau hari wafatnya guru kita, sahabat kita, para pengurus kita, panutan kita, yaitu almarhum Al-Ustadz Kusnadi Yusron Ayyubi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama doakan mudah-mudahan almarhum senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amal perbuatan dan amal baiknya, serta mudah-mudahan diampuni segala hilaf dan dosa-dosanya, termasuk mudah-mudahan seluruh amal-amal jariyah yang sudah almarhum tanamkan di pering ini mudah-mudahan menjadi pasif income jariyah beliau. Amin ya rabbal alamin. Haul, ada yang mengatakan apa kalau istilah Jawanya, Pak? Mendai ya. Mendai ya. Ya, mendai. Atau kenduri mengadakan selamatan, baca tahlil, doa sambil tuan rumah memberi sedekah. Jadi kenduri istilahnya. Yang jelas, apapun, ada yang mengatakan selamatan hari wafatnya, kenduri, selamatan, semuanya benar. Karena intinya adalah memohon selamat, baik yang mengadakan selamatan, yang hadir di haul tersebut, ataupun almarhum yang diselamati, adalah tujuannya adalah mohon selamat. Kalau yang hadir ini mohon selamatnya apa? Yaitu mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Kalau yang sudah wafat, sudah meninggal, yang kita haul ini mudah-mudahan dikubur di alam barzah senantiasa diterangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluaskan kuburnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia nikmat dalam kubur, senantiasa selalu dirahmati, serta mudah-mudahan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamatan, tahukah kita selamatan itu kira-kira ada yang tahu?
tentu selamatan adalah ya memang ingin selamat. Jadi kalau kita analogkan ada duri, berkumpul 2 duri, 3 duri, banyak duri, namanya durian. Begitu juga ada bulu, 1 bulu, 2 bulu, 3 bulu, banyak bulu, namanya sentimen ini. Namanya buluan. Itu kata paralelnya itu rambutan itu. Jadi buluan. Pada malam hari ini saya ingin selamat, Pak Haji ingin selamat, Bapak ingin selamat, semua yang hadir ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mudah-mudahan diselamatkan, maka diadakan selamatan. Baiklah hadirin yang kami hormati, haul, orang haul itu biasanya mengenang kebaikan almarhum. Itu pada kesempatan malam hari ini kami mungkin nanti tidak akan panjang lebar menyampaikan sedikit, ingin menyampaikan sekilas tentang perjuangan almarhum. Insya Allah sekitar tahun 2000-an, 2001 atau 2002 mungkin, saya pertama kali, masih ingat sekali, pertemuan pertama dengan almarhum, saya ketemu di undangan di rumahnya Bapak Haji Misdi. Apa itu sedang Lailatul Ijtima, apa sedang selamatan, apa lupa saya. Yang jelas sekitar tahun 2002. Kemudian waktu itu ada yang membisik bahwasanya beliau adalah alumni, kalau nggak salah Pak Ketua Tamfid, kalau nggak salah Pak Joko, bahwasanya beliau adalah alumni. Kemudian karena beliau alumni, akhirnya saya mencoba tanya, ternyata iya. Singkat kata, singkat cerita, beliau sama Pak Joko di rumah Pak Joko mengelola TPQ waktu itu. Insya Allah pengelolaannya, waktu pengelolaannya tahun 2000, saya tadi tanya sama Pak Ustadz Hafid, sekitar berapa? 2002 apa 2003 Pak? 2003 ya? Iya 2003. 2003, 2004, 5, 6, 7, 8, 2009 itu teman-teman Kepala Madin dan TPQ seluruh Kabupaten Gianyar itu mengadakan rapat bahwasanya untuk menyamakan metode pembelajaran TPQ. Karena ada yang pakai Yambua, ada yang pakai Ikro, yang banyak Ikro, ada yang pakai sebelum dilawati sedikit. Waktu itu ada yang pakai Tartila, ada Yambua. Termasuk tilawati waktu itu masih di Gianyar ini sangat sedikit sekali. Akan tetapi karena Pak Ustadz siapa Pak Ji? Yang di almarhum ya, masih ya. Itu mengadakan sosialisasi, kemudian kayaknya teman-teman Kepala Madin dan TPQ seluruh Kabupaten Gianyar mengiyakan, kemudian sepakat bahwasanya di tahun 2010 itu hendaknya seluruh Kabupaten Gianyar TPQ Madin itu memakai metode tilawati. Jadi seluruh
Meski setelah itu masih ada yang nyaplir satu. Jadi seluruh tujuannya adalah untuk menyamakan ketika ada lomba di Gianyar itu biar ketika ada pertanyaan atau ketika menilai juri itu gampang. Ada metode yang diikuti, karena kalau yang satu pakai ini jadi kan ditilawati. Nah, 2010 itu sepakat, artinya sudah targetnya 2010 sepakat, kepala TPQ dan Madin seluruh Kabupaten Gianyar itu pakai tilawati. Di tahun pertama cuman satu-satunya di sini yang terlebih dahulu mengadakan mengadakan wisuda 2011. Kalau salah mungkin mohon dikoreksi Pak Jogo ya. Insya Allah 2011, 2012, 2013. Betul-betul pesat waktu itu karena baru di seluruh TPQ ini sepakat mengadakan metode tilawati itu. Jadi di sini langsung melejit, langsung ngundang termasuk dari Kelungkung, jurinya dan sebagainya. Itu langsung betul-betul maju. Itu adalah perjuangan daripada beliau. Dan tidak itu saja perjuangan beliau sebelumnya, karena di awal perkenalan saya dengan beliau itu karena merasa ada kecocokan, karena merasa satu alumni, jadi sering saya juga berkunjung ke rumah beliau juga sering ke rumah dan sebagainya, sering curhat dan sebagainya gitu. Bahwasanya sebelumnya adalah bukan dari kampung, dari Jember, akan tetapi beliau sebelumnya adalah berdakwah, mendirikan pendidikan di Kalimantan Timur ya, Kalimantan Tengah, apa Kalimantan Tengah? Itu di Sampit ya, Kalimantan apa? Kalau nggak salah Waringin Timur ya. Ya, masuk Kalimantan mana? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ya. Jadi Waringin Timur ya, bukan di timur Beringin ya. Tahu selatan Beringin pas dalam. Waringin Timur. Jadi dari Sampit beliau mengisahkan bagaimana terancamnya waktu persembunyiannya di tengah hutan. Karena di kota, di tempat beliau sudah sangat tegang, bahkan yang namanya nyawa sudah gak ada harganya. Beliau sembunyi di hutan sampai hampir saja beliau terbunuh waktu itu, katanya beliau. Jadi beliau adalah sebelum di sini memang menjadi dai pendidikan atau sudah mengelola Madin dan TPQ di Kalimantan. Karenanya tidak heran kalau sini juga menerapkan. Dan juga tidak heran kalau baru setahun dimulai diadakan metode langsung terlebih dahulu di sini. Ini kalau enggak betul-betul enggak orang yang mempunyai dedikasi tinggi dan fokus kepada dakwah pendidikannya tidak bakalan. Nah, untuk itu mudah-mudahan amal-amal beliau yang ditanamkan di GSM ini mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lah. Apabila
seseorang meninggal dunia, maka putuslah segala perbuatannya, amal-amalnya apa yang dilakukan, putuslah. Karena memang tidak bisa berbuat apa, sudah meninggal orangnya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Satu adalah amal jariyah, yaitu sedekah mungkin, atau mungkin upaya-upaya membangun, bikin pondasi misalnya, amal jariyah, proposal yang beliau himpun bersama pengurus yang lain, kemudian sampai jadi bangunan, kemudian sampai berdiri pendidikan dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan amal jariyah beliau. Apalagi bukan sekedar itu saja, al-ilmun yuntafa'u bih, atau ilmun yuntafa'u bih, yaitu banyak ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya di sini. Kemudian di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajru fa'ilih. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, apa itu ngajari sholat, apa itu ngajari baca Al-Quran, kemudian memberikan arahan di majelis taklimnya dan lain sebagainya dan seterusnya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, maka pahalanya diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang melakukan. Katakanlah misalnya murid-murid beliau yang saat ini mungkin sudah biasa membaca surat Yasin di saat malam Jumat, ataupun di hari-hari lain, ataupun sholat yang dilaksanakan saat ini, zikir ataupun amalan-amalan yang lain yang asalnya pengajaran dari almarhum, maka almarhum tetap saat ini meskipun beliau sudah tidak ada bersama kita, almarhum tetap masih mendapatkan kiriman dari apa yang diupayakan ketika masih hidup. Untuk itu pada kesempatan malam hari ini kami mengajak kepada diri saya sendiri, jadi mudah-mudahan kisah perjalanan, kegigihan dan antusias semangat perjuangan beliau mudah-mudahan jadi inspirasi dan motivasi bagi kita bersama untuk bagaimana kita ke depannya untuk bisa memperjuangkan di masyarakat kita. Jadi pertanyaan, jadi kalau macan mati meninggalkan belangnya. Kemudian kalau gajah mati gadingnya. Kalau manusia mati ya meninggalkan ya kesannya, amal kebaikannya. Jadi beliau adalah, kita semua bersaksi bahwasannya beliau adalah merupakan perintis cikal bakal pendidikan dan TBK Madin dan Majelis Taklim di sini. Untuk itu sekali lagi mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua. Kemudian yang terakhir mungkin kalau boleh kami memohon
kepada bapak-bapak ataupun kepada para penerus dan para santri-santri beliau, kalau bisa tahun depan ketika mengadakan haul kembali, mungkin alangkah baiknya tuan rumahnya adalah alumni-alumninya, santri-santrinya. Jadi agar supaya tidak, ya paling tidak sedikit mengurangi beban bagi ke keluarga almarhum. Kemudian secara tempat mungkin katakanlah dibentuk panitia para santri-santrinya dulu yang yang alumni sini lah mungkin yang mengadakan inisiatornya, kemudian kepanitiaannya, segala sesuatunya dikondisikan, kalau bisa mungkin ditempatkan di yayasan misalnya. Itu insya Allah semua para alumninya, para santri-santrinya akan merasakan getaran sentuhan kenangan kepada gurunya. Mudah-mudahan sekelumit yang dapat kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya bagi kita bersama. Akhirnya kami mohon maaf, beribu-ribu maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.